Uwais Al-Qarni melintasi gurun pasir yang sangat tandus. Ia berjalan menuju ke Madinah. Ia tak peduli akan panasnya gurun pasir, akan dinginnya malam yang mencekam, akan binatang-binatang yang bisa saja menyergap, perompak-perompak yang bisa saja membunuhnya. Yang ia ingat adalah ia ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, sang junjungan tercinta. Dan ketika dikisahkan ia sampai di Madinah, ia bertanya kepada sahabat-sahabat yang berada di sana, di mana rumah Rasulullah? Di mana rumah Rasulullah SAW? Aku ingin menemuinya. Ditunjukkanlah sebuah rumah yang sangat sederhana, yang beratapkan pelepah rumah. Dan Uwais berjalan menuju ke rumah itu. Dan sejenak Uwais berhenti tepat di pintunya. Lalu mengetuk pintu, saya mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ia menggendong ibunya. Ia menggendong ibunya dari negeri Yaman. Ia menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Sungguh mulia manusia ini. Lima 500 kilometer jauhnya negeri Yaman dengan negeri Mekah. Namun manusia mulia ini menggendong ibunya tak kenal lelah untuk menunaikan haji di Baitullah. Allahu Akbar. Semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Seorang wanita tua berjalan tersulut-sulut di tengah padang pasir gersang, diterpa terik matahari. Ia membawa beban yang amat berat. Sungguh ia berharap ada seseorang yang akan datang menolongnya. Seorang anak muda menawarkan bantuan kepadanya. Alangkah gembira hatinya. Rupanya ia adalah wanita yang amat senang berbicara. Di sepanjang perjalanan, ia berbincang kepada anak muda. Wahai anak muda, sesungguhnya aku amat lelah, telah banyak tempat kutempuh, dan aku mendatangi di setiap negeri. Hampir di setiap tempat yang kusinggahi, aku selalu mendengar cerita yang sama. Sungguh aku amat muak mendengarnya. Aku mendengar ada seorang lelaki dari kalangan terpandang yang mencoba menentang keluarganya. Ia telah menjadi gila karena mengaku bahwa dirinya adalah seorang rasul. Ia bagaikan seorang penyihir yang mencoba mempengaruhi orang-orang miskin serta anak-anak muda untuk masuk dalam barisannya. Ia menyampaikan syair bohongan untuk mengajak kita meninggalkan Tuhan kita, lalu menggantinya dengan Tuhan yang satu.
Janganlah engkau mengikuti ajarannya, karena aku khawatir engkau akan diusir serta dihinakan oleh kaummu. Kudengar ia bernama Muhammad. Apabila engkau mendengar nama ini, segeralah engkau menjauh darinya. Tanpa terasa, wanita tua ini sampai di rumah. Anak muda ini meletakkan setiap barang yang dibawanya pada tempatnya dan dirapihkan. Lalu ia izin berpamitan. Sang wanita tua berkata, "Wahai anak muda, belum pernah kujumpai anak sebaik engkau. Sungguh engkau memiliki wajah yang amat tampan, senyummu amat mempesona. Ingatlah baik-baik pesanku, janganlah engkau mendekati Muhammad. Aku belum mengenal namamu. Boleh ku tahu siapa namamu, nak?" "Siapa?" Telinga tua ini tidak terlalu jelas mendengar namamu. "Coba kau ulangi sekali lagi, nak. Siapakah namamu?" "Namaku Muhammad, Nek." Alangkah terkejutnya ketika ia mendengar bahwa lelaki yang menolongnya itu adalah Muhammad yang sepanjang perjalanan ia menjelek-jelekan, mencaci makinya. Siapa menyangka bahwa wanita tua ini baru menyadari bahwa lelaki yang menemaninya adalah lelaki tua. Ia pun memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikala usia muda, sebelum kenabian tiba, Muhammad muda turut serta dengan proses pemunggaran Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang tidak terlibat di dalamnya. Seluruh kabilah terlibat, termasuk dirinya. Setelah Ka'bah dibongkar, lalu sampai pada saat peletakan batu Hajarul Aswad di ketinggian 1,5 meter, terjadilah sebuah peristiwa. Datanglah seorang lelaki yang terkemuka dari kalangan kota Mekah. Dia adalah Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi, memberikan sebuah syarat yang amat bijak. Marilah setiap kita sama-sama bersepakat agar keputusan yang meletakkan Hajarul Aswad ini ditentukan oleh seseorang yang pertama kali datang dari pintu Sofwan. Siapakah dia? Dialah Al-Amin. Muhammad muda mengusulkan agar setiap kabilah memegang setiap pucuk kuda yang telah dia amankan, lalu dia meletakkan Hajarul Aswad depan kudanya. Semua merasa gembira dan
Hari itu kota Mekah tengah diliput kebahagiaan yang teramat sangat. Karena dua manusia mulia akan disatukan dalam ikatan pernikahan yang teramat indah. Adalah Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah binti Khuwailid akhirnya akan melakukan pernikahan. Rasa cinta itu bermula dari sifat jujur Muhammad muda
yang sangat terpercaya. Muhammad muda ditawarkan oleh Abu Thalib untuk memimpin khalifah dagang atau kafilah dagang yang akan pergi ke negeri seberang. Dan Khadijah yang mendengar sosok Muhammad muda yang terpercaya, lalu mempercayakan kafilahnya menuju ke negeri Syam bersama seorang pemuda bernama Maisarah yang diutus untuk menemani Muhammad muda. Ketika menuju ke negeri seberang untuk berdagang, akhlak dari Muhammad ini semakin terlihat dan semakin menawan. Ketika pulang menuju ke Mekah, Khadijah bertanya kepada Maisarah, "Wahai Maisarah, bagaimana Muhammad memimpin kafilah kita?" Maisarah mengatakan, "Sungguh luar biasa manusia itu. Ia jujur, terpercaya, dan tak pernah melihat akhlak yang indah seperti Muhammad." Dan akhirnya Khadijah mencurahkan isi hatinya kepada Nafisah, sahabat. "Wahai Nafisah, sudah banyak orang yang ingin datang untuk meminangku, namun aku tidak pernah ada yang cocok. Dan aku kira orang itu sebenarnya adalah Muhammad. Bisakah engkau menyampaikan kepadanya?" Dan akhirnya Nafisah pun lalu datang ke tempat Muhammad. "Wahai Muhammad, apakah kau sudah siap untuk menikah?" "Iya," kata Muhammad. "Wahai Muhammad, bila ada seorang yang ingin menjadikan kau sebagai suaminya, apakah kau bersedia?" Lalu Muhammad muda mengatakan, "Siapakah orangnya, wahai Nafisah?" "Orang itu adalah orang yang memiliki akhlak yang indah. Ia adalah saudagar kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid." Nafisah, mana mungkin seorang Khadijah ingin menjadikan aku sebagai suaminya? Namun ini benar, wahai Muhammad. Ia siap dipersunting oleh engkau. Dan Khadijah itu siap untuk menjadi istri, menemani hidupmu. Lalu Muhammad yang tengah membuka hatinya itu mengatakan kepada Abu Thalib, "Maukah kau mengamanahkan kepadaku Khadijah untuk menjadi istri?" Dan akhirnya warga Mekah pun seolah-olah semua menerima keputusan kedua insan ini, karena yang satu adalah manusia mulia yang terpercaya bernama Muhammad, yang satu adalah seorang saudagar kaya yang memiliki akhlak yang indah bernama Khadijah, disatukan dalam ikatan pernikahan yang indah. Dan sungguh inilah sejarah peradaban dunia dimulai, di mana Khadijah akan menjadi wanita di belakang sosok Muhammad. Di belakang seorang laki-laki hebat ada wanita yang hebat. Di belakang seorang suami yang luar biasa ada wanita yang luar biasa. Bunda, sudahkah kita menjadi wanita yang luar biasa bagi suami kita? Ayah, sudahkah kita memberikan akhlak mulia yang terindah kepada istri kita, sehingga istri kita menjadi teman hidup kita? Sungguh, Muhammad dan Khadijah memberikan arti yang teramat dalam untuk kita semua. Suami istri yang membina hubungan sakinah, mawaddah dan warahmah.
Sampai ketika meninggalnya, Muhammad selalu setia kepada Khadijah. Khadijah adalah bintang di hati Rasulullah. Khadijah adalah bintang yang selalu bersinar di hati Rasulullah SAW. Bahkan sampai akhir hayatnya. Ia ibarat satu bintang. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama Allah Al-Badru alaina untuk menyambut Rasulullah Shallallahu